अब अगर वो जाते हैं तो उनके तारे मारे जाते हैं और उनको आसमान पर चलने से रोक दिया जाता है। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए, Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim, amma ba'du. जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्lam Jazbah para nabi adalah bagaimana umat manusia tidak satu pun yang masuk neraka. Itulah yang disebut usaha kenabian. Manusia sering lupa bahwa sebenarnya sebagai umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kita mempunyai tugas untuk melaksanakan usaha kenabian. Karena Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah khataman nabiyyin atau nabi penutup dan nabi akhir zaman. Karena kita tidak sadar terhadap tugas ini, maka kita tak melaksanakan tugas mulia tersebut. Untuk itu kita wajib minta ampun dan maaf dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa kita mendapat tugas, mendapat predikat sebagai orang mukmin, bukan sebagai orang Pakistan, bukan sebagai orang India, bukan sebagai orang Bangladesh, bukan sebagai orang Amerika, orang Eropa, orang Indonesia, atau suku bangsa lainnya. Oleh karena itu kita harus sadari arti daripada predikat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an tersebut. Sedangkan tugas kenabian yang terletak di pundak kita tidak hanya terbatas pada satu negara atau satu ruang lingkup atau ruang lingkup lain yang jauh atau lebih sempit lagi, tetapi kita dikirim untuk seluruh alam. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apapun suku, bangsa dan ras kita, sebenarnya kita ini adalah umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi hal ini sering dilupakan. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai raja di dunia dan di akhirat. Allah Subhanahu wa taala bersabda kepada Nabi Isa alaihissalam bahwa Allah Subhanahu wa taala akan ciptakan satu umat sesudah Nabi Isa alaihissalam yang tidak punya ilmu dan hikmah, tapi mereka punya sifat sabar dan syukur. Dalam kesulitan mereka akan bersabar, dan pada saat bahagia mereka bersyukur. Nabi Isa alaihissalam bertanya kepada Allah, bagaimana mereka tidak punya ilmu dan hikmah dapat bersyukur dan bersabar kepadamu ya Allah? Maka Allah Subhanahu wa taala menjawab, mereka akan aku beri ilmuku. Sementara itu kepada Daud alaihissalam, Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan mempunyai nur, yang mana nur ini akan bersama dengan nur para anbiya alaihissalam. Saudara-saudara dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apabila kita secara terus-menerus berusaha dalam agama, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepahaman. Dan kalau sudah paham, maka Allah Subhanahu wa taala akan turunkan hidayah kepada umat ini. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan tugas dan tanggung jawab yang maha besar kepada kita, yaitu tugas kenabian yang merupakan tugas dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempunyai tugas yang mulia, yaitu sebagai pemimpin para nabi. Kita dilahirkan ke muka bumi ini bukan sebagai presiden, bukan sebagai raja, bukan sebagai menteri atau yang lainnya, tetapi dilahirkan sebagai asbab hidayah, asbab turunnya hidayah ke seluruh alam. Artinya tugas dan tanggung jawab yang dibebankan oleh Allah Subhanahu wa taala ini sangat besar dan sangat mulia. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah, kita usaha agama, ikut tabligh, tetapi masih saja menganggap diri sebagai pegawai.
sebagai tentara, sebagai petani, sebagai pedagang, sebagai karyawan dan lain-lain. Kalau pengertian ini masih terus dipertahankan, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyebarkan hidayah ke seluruh permukaan bumi, dan kita tidak akan menjadi asbab tersebarnya hidayah tersebut. Pola pikir manusia saat ini sudah menjadi pola pikir kebendaan. Manusia selalu memikirkan usaha dunia mereka, dan hal ini dibicarakan setiap hari, di meja makan, di kantor, di pasar, di ladang, di sawah, di tempat tidur. Bahkan sampai sholat tahajud pun mereka berdoa untuk suksesnya usaha dunia tersebut. Seharusnya pola pikir manusia harus diarahkan pada usaha bagaimana semua umat manusia masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mereka yang belum Islam kita bawa masuk Islam. Bagaimana mereka yang belum sholat dapat melaksanakan sholat. Karena kelalaian inilah maka kita wajib bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan berdoa agar pola pikir dan pola hidup kita selama 24 jam mencontoh tauladan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.